Hari ini Kim Plus tuh lagi ketemu nih, lagi berkumpul nih, bahas wah jangan-jangan reshuffle nih gitu kan. Pasti bicara tentang persoalan-persoalan strategis, tentang efisiensi. Tapi seberapa besar peluang itu akan terjadi? Kalau reshuffle pasti. Lalu bagaimana dengan partai politik yang memang sudah ibaratnya memang satu circle sama Pak Prabowo? Menteri diganti itu nggak ada soal, yang penting jatah menterinya jangan dikurangin. Ini jadi bahan ujian bagi para menteri pembantu presiden. Pertama, saya kira Prabowo Subianto itu memiliki dukungan politik yang berlimpah. Itu yang kemudian disebut oleh Prabowo sebagai raja-raja kecil. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau yang ini? Nah, khawatirnya menyelesaikan masalah justru nambah masalah. Halo, kembali lagi di On Point with Adisty Larasati. Ada berbagai macam isu yang menarik untuk disimak di pekan hari ini. Yang kemudian menjadi heboh adalah soal efisiensi anggaran secara besar-besaran yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk apa nanti sebenarnya untuk apa sih efisiensi anggaran? Apakah efisiensi anggaran ini juga terkait dengan politik atau tidak? Nanti kita akan membahasnya dan kita sudah kedatangan tamu spesial di hari ini. Sudah ada Direktur Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Adisty. Oke Mas Adi, aduh ini lagi luar biasa banget ya. Fokus publik semuanya ke efisiensi anggaran besar-besaran begitu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di semua kementerian begitu ya. Dan juga lembaga tidak terkecuali begitu. Bahkan yang paling terkena dampaknya adalah Kementerian PU begitu ya. Nah, kalau dari segi politik nih, apakah efisiensi anggaran ini memang diperlukan atau tidak sih? Lalu bagaimana dampaknya terhadap partai politik pendukung Prabowo Subianto ini? Pertama, saya kira Prabowo Subianto itu memiliki dukungan politik yang berlimpah sampai hari ini. Agak berbeda dengan Jokowi 2014, di mana dukungan parlemen saat itu kan terbelah dan bahkan mayoritas dia resisten dan melawan Jokowi. Prabowo hampir 100%, tegak lurus. Semuanya? Iya, tegak lurus. Bahasa lainnya itu sami'na wa ta'na. Jadi semua partai politik di parlemen, ya, termasuk PDIP itu tegak lurus semuanya dengan Prabowo Subianto. Jadi tak ada satupun sebenarnya yang resisten dan kemudian kritis. Itu yang sepertinya menjadi bekal penting bagi Prabowo untuk memutuskan bagaimana kebijakan-kebijakan politik strategisnya itu bisa berjalan. Jadi itu yang pertama. Soal efisiensi, saya kira memang secara umum efisiensi itu kan penting ya, karena memang ini menegaskan bahwa situasi keuangan di negara kita ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini menegaskan bahwa keuangan negara kita sedang tidak baik-baik saja, makanya ada efisiensi anggaran ini. Efisiensi dalam konteks bagaimana anggaran-anggaran selama ini yang memang dipakai oleh negara itu dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya langsung menyentuh persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Apalagi kan pada saat bersamaan kita tahu loh Adisty, kan Prabowo Subianto itu kan sangat heroik dalam setiap pidato-pidato politiknya. Selalu ingin menunjukkan sebagai presiden yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Menunjukkan presiden yang memang selalu hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian biaya haji dipotong, kemudian tarif listrik yang kemudian kan ada diskon 2 bulan. Siapa yang tidak senang? Meski pada saat yang bersamaan, program-program populis yang berbasiskan kerakyatan semacam ini tentu berefek pada satu pertanyaan penting, dari mana dananya? Itulah yang saya sebutkan, kalau dananya berlimpah, kalau APBN kita cukup available untuk mensupport semua program-program kerakyatan, mestinya efisiensi ini tidak buru-buru dilakukan. Ya di masa 100 hari pemerintahan Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, bahwa kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja. Dalam arti mungkin dananya ada, tapi ketika bicara tentang kebutuhan rakyat secara langsung, ini butuh pengetatan yang cukup luar biasa. Tapi memang secara prinsip ya, kenapa efisiensi itu penting? Karena memang kalau mau jujur selama ini, alokasi anggaran kita, terutama pada birokrasi ya, itu kan cukup boros. Dan bahkan kita tahu kinerja birokrasi per hari ini kan tidak sesuai dengan harapan. Berbelit-belit, susah misalnya diinvestigasi, apa progres dari pekerjaan mereka. Dana yang
diberikan itu adalah untuk sesuatu yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Prabowo kan, untuk seminar-seminar, kunjungan luar negeri, apalagi FGD yang dengan gestur yang Prabowo ledek sih sebenarnya kan. Itu ya rasional, itu dipangkas. Dan itu memang perlu untuk diefisiensi. Dan memang perlu. Nah, cuman memang yang menjadi pertanyaan ini kan memangkas anggaran semacam ini butuh keberanian ya bagi seorang presiden. Karena kalau kita belajar tentang ilmu administrasi publik, ada yang disebut dengan kerajaan birokrasi. Jadi birokrasi ini kan umurnya setua bangsa ini sebenarnya. Jadi mereka lah yang sebenarnya dalam banyak hal di kementerian, di kelembagaan, yang menjadi penguasa. Itu yang kemudian disebut oleh Prabowo sebagai raja-raja kecil. Jadi pemangkasan ini adalah berdampak pada raja-raja kecil, ya birokrat yang selama ini menikmati keberlimpahan anggaran, tapi anggaran itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan strategis kebutuhan rakyat. Itu artinya apa? Efisiensi ini secara substansi sebenarnya ingin mengalihkan bagaimana dana besar yang selama ini ada di kementerian dan lembaga itu dimigrasi, dialihkan untuk kebutuhan rakyat langsung. Orang bisa makan bergizi gratis, bisa periksa kesehatan gratis, ya toh, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk misalnya bisa menikmati bagaimana sekolah-sekolah yang juga akan diberikan secara gratis. Itu kan migrasi. Secara politik sebenarnya Prabowo tidak perlu berpikir. Karena Prabowo sudah populer. Prabowo sudah mendapatkan dukungan yang berlimpah dari partai, dari parlemen, dari fraksi-fraksi. Nggak ada persoalan. Sekarang yang paling penting itu dimitigasi sebenarnya. Khawatirnya efisiensi ini berdampak pada faktor-faktor yang lain. Kalau kita lihat Pegadaian kan di mana-mana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau yang ini? Nah, khawatirnya menyelesaikan masalah justru nambah masalah. Khawatirnya kan namanya khawatir karena kan sudah mulai bermunculan tuh. Misalnya kemarin ada sejumlah pegawai tertentu di BUMN yang sebenarnya dirumahkan. Tapi ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kegaduhan, nggak jadi tuh dirumahkan. Ya kita sebutnya TVRI sama RRI. Betul, ya, itu kan viral sekali. Itu viral banget dan langsung DPR bertemu dengan TVRI kan. Ya, Biro TVRI dan juga RRI ini akhirnya kemudian dibatalkan. Betul. Nah itu gimana jadinya ya? Itu yang dikhawatirkan soal dampak dari efisiensi. Artinya apa? Jangan sampai efisiensi ini justru menimbulkan resistensi dan merugikan masyarakat yang lainnya. Betul makan gratis untuk anak-anak kita, betul kesehatan gratis pemeriksaannya terjadi di mana-mana, tapi jangan sampai di birokrasi yang sebenarnya pada level terbawah juga kan ada dampak. Ada PHK, kan tenaga-tenaga honorer kemudian juga ada yang sudah mulai ngomong tuh, takut kena pemutusan hubungan kerja. Bahkan kemarin Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek kan ngomong tuh, akibat pemotongan ini khawatirnya bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri kan akan berkurang. Apa efeknya? Sangat potensial. Anggaran misalnya terkait dengan kuliah berkurang dan itu akan naik. Itu yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya antisipatif yang perlu dimitigasi oleh pemerintah dalam hal ini. Artinya apa? Satu sisi kita tidak bisa menutup mata. Efisiensi itu penting untuk mengalihkan dana besar kepada kebutuhan rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan jangan sampai efisiensi ini justru menimbulkan masalah-masalah baru. Misalnya kalau betul nih omongan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, kalau SPP mahal gimana? Kan nambah masalah kan? Kemarin juga kita diributkan dengan UKT. Saya kan kebetulan dosen, agak ngerti dikit. UKT naik dikit saja, mahasiswa kan merasa dirugikan, bukan hanya teriak, dirugikan. Itu adalah hal-hal yang sifatnya simplistis. Kemarin misalnya kita baca Asosiasi Perhotelan Indonesia misalnya, udah khawatir tuh. Karena memang untuk tahun-tahun ini sepi tuh, nggak ada yang pakai tempat untuk diskusi, untuk FGD, tidak ada sosialisasi dan termasuk seterusnya. Juga moderatornya ya? Betul, termasuk moderator, termasuk juga narsum-narsumnya. Ya, nah jadi kita, wah terkena dampak nih kayaknya nih. Nah itu yang menurut saya penting. Nah tapi yang kedua begini Adisti, kenapa saya menyebutkan bahwa efisiensi ini mungkin sangat terkait dengan kondisi anggaran kita yang tidak baik-baik saja. Tolong saya dikoreksi nanti oleh siapapun, oleh diri kau juga nih Adisti, termasuk para netizen nih, biasanya kan kritis ya. Kalau kita membaca proyeksi APBN kita di 2025, antara pasak dan tiang itu kan tidak terlampau seimbang. Lebih banyak pengeluarannya dibandingkan pemasukannya. Sebut saja misalnya proyeksi APBN kita itu di kisaran angka 2.900 sampai 3.000 triliun. Itu kita membayangkan Indonesia dapat
Kira-kira dana sekitar itu dalam setahun 2025 ini. Tapi pengeluarannya itu kan diprediksi sekitar 3.600. Di situ saja kan sudah defisit. Jadi anggaran kita itu kurang lebih defisit sekitar 600 triliun. Efisiensi dan pengetatan anggaran ini kan hanya mengcover 306 triliun. Sebut saja kurangnya masih kurang lebih sekitar 300 triliun. Nah, sementara yang 3.600 triliun itu ya untuk ini makan bergizi gratis, kesehatan gratis dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada saat bersamaan, Adisti, tahun ini jatuh tempo bayar hutang kan ya. Iya, utang itu dia yang kemudian udah semuanya numpuk ya kan, jadi satu di tahun 2025 begitu. Jadi semuanya gimana nih caranya nih pemerintah pusat kan ya. Di awal kado tahun baru, kita pikir ada PPN 12%, kemudian gagal. PPN 12% itu selektif untuk barang mewah. Dicobalah kemudian sekarang efisiensi anggaran. Kalau memang nggak bisa juga mungkin akan berhutang lagi. Ini adalah kemudian lagi berpikir gimana caranya ya supaya bisa bayar utang. Itu menjadi salah satu alasan harus efisiensi anggaran itu memang mungkin bayar utang yang sudah jatuh tempo. Ya, saya berulang kali kan ngomong nih di tempat ini. Siapapun yang jadi presiden di 2024 pasti pusing dan harus kerja keras bagaimana cari anggaran untuk negara kita. Karena dapat warisan itu ya. Karena pemerintahan sebelumnya tentu mewariskan satu kondisi ekonomi dan keuangan negara yang tidak baik-baik saja. Ya ini terbukti. Nah, jadi naiknya PPN 12% itu kan bagian dari antisipasi supaya pendapatan negara kita kan bertambah. Dan bahkan kalau mau jujur soal kemarin yang tabung gas itu loh 3 kg, itu kan supaya subsidi kita itu tepat sasaran. Niatnya bagus kalau mau jujur supaya memang subsidi kita tidak dinikmati oleh mereka yang orang kaya. Meski kita tahu kan viral kan siapa yang kemudian juga menumpuk 3 kg tabung gas itu kan adalah gitu. Yang sultan-sultan lah. Ya publik sudah tahu lah jadi rahasia umum. Katanya itu video lama, tapi oke lah kita lupakan. Itu kan bagian dari strategi sebenarnya. Jadi efisiensi dan pemangkasan itu adalah sebagai rekayasa sebenarnya supaya postur anggaran kita itu berjalan stabil loh di tahun ini. Ini hanya bicara tentang tahun ini loh, Adisti. Makanya tahun depan. Belum tahun depan. Makanya saya mengatakan di berbagai kesempatan dan paling sering di tempat ini, jadi efisiensi pengetatan anggaran di semua kementerian dan lembaga ini semacam mode untuk survive hidup tahun ini aja. Untuk tahun ini saja? Ya itu kan yang dibaca. Untuk 2026 tentu pasti ada hal-hal yang lain. Kenapa ini menjadi ribet, menjadi hal-hal yang kemudian efektif dan efisien semua kementerian dan kelembagaan? Karena sektor penerimaan pajak selama ini, kita itu kan sedang tidak baik-baik saja. Apa? Biasanya kan pajak kita itu banyak dari industri pertambangan, ya batu bara, ada nikel, dan seterusnya. Sekarang lagi lesu. Bahkan tempat nikel dijual keluar misalnya seperti di China itu kan bukan hanya harganya yang tidak kondusif ya, tapi memang sudah over gitu ya, jadi nggak mau beli lagi. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan begini, Mas Adi, oke lah ini efisiensi anggaran sebenarnya ingin menyasar raja kecil dalam tanda kutip adalah birokrat-birokrat begitu ya, yang memang sudah terbiasa dalam tanda kutip begitu ya, ada perjalanan dinas, kemudian yang tadi Anda sebutkan FGD dan segala macam seminar. Tapi bagaimana nih menteri-menteri yang kita tahu ya lingkarannya partai politik pendukung Pak Prabowo juga gusar juga nggak sih sebenarnya? Wah gimana nih nggak bisa bergerak secara optimal dong, orang anggarannya aja terbatas gitu. Sebenarnya ada gonjang-ganjing itu juga nggak? Atau kemudian ini jadi bahan ujian? Ini jadi bahan ujian bagi para menteri pembantu presiden. Kalau bisa dengan anggaran yang terbatas, penghematan anggaran ini, bisa nggak nih para pembantu presiden? Kalau nggak bisa ya udah seleksi alam, reshuffle. Kalau mau jujur ya, di panggung depannya semua pembantu Prabowo mestinya siap dan hakul yakin siap. Kenapa? Kan kita sering tuh ngedengerin mereka ngomong waktu audiensi dan dilantik jadi menteri dan wakil menteri, siap bertarung untuk kepentingan bangsa dan negara, hidup mati untuk bangsa dan negara. Dan mereka siap mengeluarkan dana pribadi mereka untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan ada salah satu menteri, dia kemudian ngomong ingin bikin jutaan rumah pakai duit dirinya. Kaya menteri, apa yang gini-gini remeh-temeh itu. Bicara itu mestinya dari segi ekonomi, menteri ini nggak terganggu dalam konteks itu. Fasilitas kayak gitu kan
remeh temeh lah bagi menteri nggak terganggu. Problemnya tinggal diuji. Berani tidak dengan pemangkasan ini para menteri itu bisa bekerja dengan maksimal. Berani tidak menteri-menteri dan para pembantu yang lain itu bisa membuktikan di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, mereka itu bisa sesuai dengan ekspektasi kerjaannya. Khawatirnya hanya di panggung depan. Siap bekerja rela mati untuk bangsa dan negara, bekerja 28 jam dan seterusnya. Pemotongan gini justru mereka underperform. Kan dikhawatirkan di situ. Dan ini jadi ujian juga buat para mereka. Mestinya, apalagi memang selama ini para pembantu-pembantu itu kan terbiasa dengan pejabat. Pembantu dengan fasilitas maksud saya, fasilitas yang wah. Nah, dengan fasilitas yang wah saja selama ini, kan bisa kita cek bagaimana reputasi kerjaan mereka. Bisa kita hitung satu persatu, Adisti. Apalagi tanpa fasilitas. Nah, bisa tidak menteri-menteri saat ini yang katanya dari yang terbaik, the best of the best, itu bisa bekerja di tengah keterbatasan. Kalau kita membaca tentang teori-teori efisiensi dalam birokrasi seperti yang disampaikan oleh Max Weber ya, efisiensi itu adalah satu di tengah keterbatasan ya, dana terbatas, sistem terbatas, tapi mereka mampu menghasilkan yang besar. Kalau dananya besar, kemudian impact-nya besar, itu bukan efisiensi, dan itu seharusnya. Termasuk kalau menurut saya yang paling terganggu memang raja kecil itu. Kan selama ini kalau kita melihat kerja birokrasi, dengan anggaran besar aja, mereka nggak bisa diharapkan dan tidak sesuai ekspektasi, apalagi dengan yang cekak-cekak begini. Oleh karena itu, kalau memang menteri-menteri pembantu Prabowo ini ke depan, termasuk para raja-raja kecil itu, tidak sesuai ekspektasi, udah ganti aja kok. Prabowo punya segala-galanya. Presiden, powerful, ketua umum partai, dukungan parlemen, dukungan partai, ada di tangan Prabowo Subianto. Segampang itu. Lalu bagaimana dengan partai politik yang memang sudah ibaratnya memang satu circle sama Pak Prabowo? Ya nggak apa-apa, yang paling penting kan tidak mengurangi jatah menterinya. Satu nih, misalnya dari partai tertentu diganti itu menterinya, nggak perform, ambil lagi dari kader terbaik dari partai itu. Menteri diganti itu nggak ada soal, yang penting jatah menterinya jangan dikurangin. Masa di partai orangnya itu aja, Disti, kayak nggak ada orang lain aja. Kan kalau yang jadi masalah ketika reshuffle terus begitu diganti terus dari partai politik yang belum dapat nih misalkan. Betul. Nah, itu akan mengganggu stabilitas. Kalau jatah menterinya itu diambil, baru kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Tapi seberapa besar peluang itu akan terjadi? Kalau reshuffle pasti. Ini hukum alam sudah, tinggal nunggu waktu. Ini udah seleksi alam aja lah ya, iya, nunggu kita lihat waktu. nih. Apalagi Prabowo kemarin pidato loh. Jarang-jarang Prabowo itu mengintimidasi dan mengultimatum. Kalau ngebandel, ya kan? Kalau ngedablek, saya singkirkan. Itu kira-kira buat siapa sih? Yang bikin kisruh-kisruh lah. Yang bikin kisruh-kisruh. Begini Adisti, saya melihat banyak sekali sebenarnya ide-ide penting pemerintah itu bagus. Tapi pada level implementasi di bawah itu tidak oke. Itu yang kemudian saya khawatirkan. Termasuk soal tabung gas 3 kg itu. Kalau mau jujur yang salah apa itu? Karena nggak ada sosialisasi kok. Jadi warga yang biasanya beli tabung gas di kampung-kampung, di gang-gang itu tanpa harus jalan jauh, kemudian kebingungan harus cari pangkalan. Kalau ada sosialisasi 1 bulan, 2 bulan, supaya warga itu beradaptasi di mana itu pangkalan, nggak ada masalah. Nggak akan segaduh ini. Nggak akan segaduh ini. Saya orang sampai Pak Dasko turun tangan juga. Betul. Nggak akan segaduh itu. Kayak saya, kalau saya beli tabung gas misalnya di rumah, saya cuma jalan sekitar 100-200 meter. Cuman gara-gara pedagang eceran itu diharamkan jualan, saya kebingungan. Pikiran saya ke pangkalannya itu di HI kan, dia harus ke HI kan, bolak-balik, butuh waktu dan dana yang berlimpah. Jadi itu yang saya khawatirkan, termasuk efisiensi loh. Saya kebetulan mendengar statement dari Dhanil Ansar Simanjuntak. Sekarang kan orang penting lah di sekitar istana ya. Kalau tidak salah sempat mengatakan bahwa, jadi menteri-menteri itu mestinya harus memahami utuh apa yang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan efisiensi. Apa? Karena sekarang kan sudah mulai banyak ngomong tuh menteri, kemudian lembaga, dan kemudian kementerian. Khawatir ada PHK, khawatir SPP naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang disebut dengan efisiensi itu adalah menggunting bagaimana anggaran-anggaran yang dinilai tidak terlampau penting itu, dan tidak mengganggu yang lain. Kalau misalnya SPP, untuk bansos, untuk orang miskin, jangan sampai itu terjadi, dipangkat. Termasuk juga jangan sampai terjadi misalnya nih PHK.
Nah itu artinya apa? Jangan-jangan karena menteri ini tidak bisa membaca secara utuh instruksi presiden, karena ada pemangkasan mereka gerak cepat. Waduh, ini beban pegawai banyak, jadi dipecat lah kira-kira begitu. Sampai sempat ada Komisi Yudisial mengatakan bahwa gaji pegawai itu kalau nggak salah cuma cukup sampai Oktober. Betul, betul. Nah itu yang saya kira memang di tengah pembelaan soal efisiensi anggaran, yang saya khawatirkan justru semoga ini tidak terjadi, justru menimbulkan masalah-masalah baru. Itulah yang saya sebut bahwa efisiensi itu tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik, Adisti. Kalau ada kementerian dan lembaga tertentu kena PHK gara-gara efisiensi pasti ramai. Ya kasusnya yang TVRI, RRI itu ramai. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan populis semacam ini justru jangan bisa menimbulkan persoalan-persoalan populis yang lainnya. Yang menjadi politik adalah kalau kemudian masyarakat di bawah itu terdampak, pegawai-pegawai itu terdampak, kena PHK, harga-harga kemudian mahal. Nah disitulah kemudian impact politiknya. Khawatir pemerintahan saat ini itu tidak lagi populer. Makanya yang perlu diantisipasi itu adalah dampak ke bawahnya. Seperti misalnya jangan ada PHK, jangan ada cerita SPP dan biaya sekolah naik. Dan ini harus diantisipasi. Harus diantisipasi. Jangan lagi ada cerita tabung itu termasuk sekarang penertiban solar. Yang penting itu jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Bicara solar itu sektornya adalah masyarakat paling bawah. Ya bahwa ada spekulan-spekulan ya tinggal cari tikusnya aja, tapi jangan bakar lumbungnya dong. Dan itu yang paling penting. Artinya apa? Kalau saya membaca rata-rata secara umum, substansi dari keinginan pemerintah negara dalam hal ini efisiensi itu betul. Tapi sekali lagi kalau tidak ada mitigasi yang pas, dia khawatirkan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Oke, jadi harus ada mitigasi ini. Ya salah satunya juga ya ini ya, kesulitan Kim Plus ini. Masih nggak sih solid ketika ada efisiensi anggaran? Itu yang jadi pertanyaan. Saya rasa solid kok. Per hari ini tak ada satupun partai politik yang siap jadi oposisi. Tak ada satupun partai politik yang mau menjadi penantang Prabowo Subianto dalam hal kebijakan apapun. Termasuk PDIP yang per hari ini katanya berada di luar kekuasaan. Semua tegak lurus kok. PPN 12% paling depan. Makan bergizi gratis paling depan. Soal penyediaan postur anggaran di 2025, PDIP paling depan. Jadi istilah di luar kekuasaan itu adalah bahasa lain, kerjasama tanpa bayangan. tapi gimana dengan pengajuan gugatan pra peradilan kemarin Mas Hasto aja tidak diterima gitu. Apakah ini kemudian jadi nasib PDI Perjuangan makin tegasnya, wah Bu Mega jangan-jangan makin apa, wah gimana nih Pak Prabowo gitu. Pada hubungannya lah kasus Hasto itu kan jauh-jauh hari di luar urusan koalisi ataupun di luar wacana terkait pertemuan antara Prabowo dan Mega. Itu peristiwa-peristiwa masa lampau lah. Dan publik selalu mengait-ngaitkan itu. Bagi saya ini dua peristiwa politik yang terpisah. Tapi begini, pada saat yang sama pula pada soal efisiensi anggaran, Pak Prabowo di dalam pidatonya juga mengatakan ada orang-orang yang ingin berusaha mengupayakan usaha antara saya dan Pak Jokowi. Nah, yang di pidatonya Muslimat NU ya. Iya, nah apakah ini betul mengarah ke ini atau gimana nih? Enggak. Bagi Prabowo ini kan kalau setiap pidato pasti banyak penggalan-penggalan statementnya yang sebenarnya mengesankan ada peristiwa hal-hal tertentu yang juga sifatnya terpisah. Prabowo satu bicara tentang soliditas, bicara tentang efisiensi, tapi setelah itu juga bicara tentang soal siapa yang ingin memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Iya. Tapi nama Jokowi selalu ada loh di dalam. Iya, memang karena begini, Prabowo ini kan mazhabnya stabilitas. Apa ukurannya? Prabowo itu tidak menganggap semua rival politiknya adalah rival, tapi partner. Makanya tidak mengherankan sebelum membentuk kabinet, semua partai diajak kerjasama. Termasuk PDIP kan diajak kan. PDIP aja yang kelihatan tidak mau, meski di DPR sudah kerjasama. Ya buktinya Undang-Undang MD3 nggak diganggu kan. Ketua DPR-nya dari PDIP, Ketua Banggarnya juga dari PDIP. Kalau hubungan Gerindra dan PDIP nggak baik-baik saja, wassalam ini bos. Jadi Prabowo ini mazhabnya adalah zero enemy. Jadi siapapun kalah politik ya udah selesai. Setelah itu saling rangkulan. Jadi kenapa Prabowo Subianto menjadi penting mengungkapkan itu di acara besar Muslimat NU ya? Karena bagi Prabowo kalau selalu ada narasi elit-elit ini tidak akur, elit-elit itu saling musuh-musuhan, itu nggak kondusif secara ekosistem ekonomi dan sistem politik. Kan itu yang sebenarnya ingin diantisipasi. Saya menduga soal efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto
Ini kan ingin memberikan pesan keluar khususnya, termasuk pengusaha-pengusaha besar di dalam, untuk berinvestasi yang besar di Indonesia. Lo lihat lo, birokrasinya sudah mulai tertib, birokrasinya tidak lagi boros, birokrasinya sudah bisa dipangkas. Ini harapan terbesarnya adalah ada investasi yang besar datang ke Indonesia dan secara perlahan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, APBN jadi sehat. Termasuk karena tadi sudah membahas soal Pak Jokowi gitu ya, kan kita tahu warisan juga yang besar juga diwariskan Pak Jokowi adalah soal IKN. Iya. Sementara kita tahu Kementerian PU dan juga IKN juga kan butuh dana nih, masih butuh dana supaya pembangunan. Nah ini gimana nih, kalau Mas Adi Pray ngelihat IKN tuh masih akan dilanjutkan atau enggak sih? Kalau saya membaca sejak awal diskursus soal IKN ya, banyak sebenarnya masyarakat atau publik lah, berdasarkan survei yang kita punya, ada sekitar 40% masyarakat kita yang mengatakan kalau memang anggaran kita tidak terlampau siap, pertumbuhan ekonomi kita tidak terlampau menjanjikan, IKN nanti dulu. IKN memang penting, tapi harus dilakukan di saat pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata dan dibanggakan. Nah, pindahnya IKN kita ini kan dalam kondisi ekonomi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, Disti. 5% iya tumbuh, tidak ada inflasi. Tapi ingat, 5% itu nggak ada yang bisa dibanggakan kok. Apalagi yang 5% itu tumbuhnya hanya di sekitar istana. Tidak ada di Papua, tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Sulawesi, dan tentu saja tidak ada di Madura kan. Jadi IKN menjadi tidak penting dalam konteks itu. Karenanya bagi saya, ketika Prabowo Subianto memblokir anggaran soal IKN, ketika misalnya infrastruktur yang dibangun untuk dilakukan penyesuaian, kan Prabowo Subianto ngomong penyesuaian IKN itu terhadap anggaran, itu sudah tidak lagi menjadikan IKN sebagai prioritas. Bahkan pemotongan anggaran ini kan terkait dengan infrastruktur loh, hampir berapa, 75% IKN paling gede, infrastruktur paling besar. Dikaitkan dengan Pak Jokowi. Publik kan selama ini selalu ingin melihat lah, terutama yang kecewa-kecewa nih, ingin melihat bahwa Jokowi dan Prabowo ini ya pisah lah, udah wassalam. Apalagi sih Pak Prabowo. Apalagi yang ditunggu sebenarnya? Udah jadi presiden. Iya udah gitu kan. Hutang budinya sudah terbalaskan. Kenapa hutang budi Prabowo sudah terbalaskan? Satu, karena yang mau berkoalisi dengan Jokowi saat itu hanya Prabowo. Yang kedua, yang mau menerima Gibran sebagai wakil presiden hanya Prabowo. Prabowo presiden oke, karena berkat Pak Jokowi, tapi ingat wakil presidennya Gibran. Jadi kalau dibilang ini hutang budi, lunas mestinya. Harusnya sudah lunas. Kosong-kosong mestinya. Jadi itu benar nggak? Aman kan? Aman kan? Aman. Nah itulah yang saya kira publik itu hanya ingin melihat Pak Prabowo itu ke depan. Jangan lagi ada istilah dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Bahwa di 100 hari kinerja Prabowo itu masih ada bayang-bayang Jokowi. Kan diri kau juga yang suka nanya, menurut Mas Adi, apakah masih ada? Kan begitu-begitu pertanyaannya. Masihkah ada pengaruh Jokowi yang besar? Exactly. Yang ingin saya katakan, publik itu cuma berharap kok, ini Prabowo udah presiden. Jadi kesan-kesan berada di bawah bayang-bayang siapapun, mulai harus dihilangkan. Apalagi move on gitu ya? Harus move on. Apalagi kemarin SBY ngomong, selalu berpesan katanya kepada Pak Prabowo, jangan ada matahari kembar. Itu kan sekelas SBY aja mengkonfirmasi soal matahari kembar itu loh. Prabowo ini kan presiden rakyat, dipilih dengan suara yang cukup meyakinkan. Ia bahwa apa yang dilakukan hari ini, ia adalah murni persoalan. Jadi itu. Tapi sekali lagi publik kalau berharap secara gestur tubuh dan gestur politik, berharap Prabowo itu berpisah dengan Jokowi nggak mungkin. Karena mazhab Prabowo adalah zero enemy dan menjaga stabilitas. Secara fisik, secara perkawanan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya Adisti, secara kebijakan, Prabowo itu totally different kok dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mazhabnya infrastruktur 2014 itu ya. Prabowo di 2024 mazhabnya adalah program langsung bersentuhan dengan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan Prabowo ini sering keluar negeri, Jokowi enggak. Prabowo keluar negeri beli buku, kan kira-kira begitu. Sementara presiden sebelumnya enggak terlampau kelihatan suka beli buku. Kan kira-kira. Ya itu cerita orang kan. Ya tentu ini bukan sebagai kayu bakar untuk membentur-benturkan, tidak. Masyarakat kita itu kan tenang, oh ini ada perbedaan loh presiden-presiden yang sekarang dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi, sekalipun berbeda, jangan dibentur-benturkan, kok ini soal selera aja, ya enggak? Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat di 100 hari pertama Pak Jokowi dulu dan 100 hari Pak Prabowo sekarang begitu. Sekarang tuh menurut
Mas Adi gimana? Kalau dulu kan Pak Jokowi gaduhnya lebih ke politik ya, lebih ke DPR pada saat itu faksi-faksi. Nah kalau sekarang tuh gimana? Kalau Jokowi 2014 ketika jadi presiden disebut sebagai triple minority. Satu, bukan ketua umum partai. Yang kedua, pergaulan politik nasional dan internasionalnya dianggap lemah karena dianggap newcomer. Solo begitu lama, Jakarta 2 tahun dan pindah. Jadi pergaulan politiknya agak sedikit tidak sekuat Prabowo. Nah yang ketiga dukungan parlemen. Karena saat itu kekuatan politik parlemen yang berada di bawah koalisinya Prabowo disebut dengan KMP, Koalisi Merah Putih itu kuat. Jadi hampir setahun pertama Jokowi itu oleng. Oleng dalam arti semua kebijakan-kebijakan politiknya itu mendapatkan protes dan resistensi. Salah satu ukurannya adalah revisi Undang-Undang MD3 diubah loh. Puan Maharani mestinya jadi ketua DPR sejak 2014, tapi nunggu 2019. Ketika DPR juga konsolidatif. Jadi Jokowi itu triple minority. Kebalikannya Prabowo, triple majority. Prabowo tuh di 2024. Ketua umum partai, pergaulan politik lokal dan internasional jadi atas rata-rata. Dan yang ketiga, semua partai politik dan fraksi di parlemen samikna tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau bicara tentang dukungan politik, Prabowo Subianto itu kuat dan solid. Karenanya setiap keputusan politik apapun ke depan, saya termasuk yang hakul yakin, nggak ada yang berani protes, nggak ada yang berani nyinyir, dan nggak berani ada yang resisten, terutama dari kalangan parlemen. Itulah yang saya sebutkan, berharap parlemen galak, berharap parlemen itu menunjukkan dirinya sebagai juru bicara rakyat. Berarti udah selesai bye-bye dong? Udahlah DPR ini wassalam ke depan. Ya katanya wakil rakyat, berarti terus mewakilin siapa? Tanya dong ke mereka. Kau bisa cek soal efisiensi, terjadi gaduhan di mana-mana, ada protes di mana-mana. Adakah kawan-kawan DPR yang cakap-cakap? Kalau bicara di depan, awak nih atas nama rakyat. Ini banyak persoalan. Tabung gas 3 kg aja pada diem-diem baik. Apalagi ada instruksi partai kan, diinstruksikan kepada seluruh kader supaya tidak melawan keputusan presiden. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari DPR yang semacam ini? Tidak mengherankan kalau kemudian belakangan di netizen itu muncul istilah DPR ini adalah cabang lain dari kementerian baru sebenarnya. Karena bukan lagi suara rakyat, berarti suara siapa dong? Ya pokoknya tegak lurus dengan pemerintah. Nah kalau lagi ngebahas soal oke lah DPR, partai politik pendukung dari pemerintahan. Nah informasinya nih kan hari ini Kimples tuh lagi ketemu nih, lagi berkumpul nih. Ya. Ada bocoran nggak sih sebenarnya bahas apa sih? Bahas reshuffle kah? Ketemu di mana tuh? Ya saya juga di Hambalang atau di mana juga kita belum tahu. Cuma katanya Kimples lagi berkumpul nih, lagi ada agenda mau kumpul nih. Karena beberapa narasumber saya, ntar dulu deh bahas efisiensi anggaran, ntar dulu deh bahas efisiensi anggaran. Aduh, nah karena memang ada katanya lagi ada berkumpul nih Kimples. Apakah kemudian efisiensi anggaran juga perlu dijelaskan ke partai politik pendukungnya Pak Prabowo, ataukah kemudian bahas wah jangan-jangan reshuffle nih gitu kan? Ya kalau saya sih sebenarnya kalaupun toh ada pertemuan Kimplas hari ini pasti bicara tentang persoalan-persoalan strategis, tentang efisiensi, termasuk soal kondisi geopolitik global, termasuk soal bagaimana bicara tentang program-program strategis rakyat itu dibicarakan. Pasti Prabowo akan terbuka itu ke semua menterinya. Meski kalau kita melihat momentum politiknya, Kimplas itu tentu akan mengucapkan selamat lah kepada Pak Prabowo. Yang kemudian kemarin aklamasi sebagai presiden, sebagai ketua umum kembali. Dan besok sepertinya juga Kimplas itu akan datang tuh di Sentul katanya, hari puncak perayaan Gerindra yang ke-17. Jadi disitulah saya kira silaturahmi dan pertemuan itu ya adalah silaturahmi plus. Satu sisi mengucapkan selamat kepada Prabowo yang terpilih jadi ketua umum kembali. Yang satu lagi? Yang mana tuh? Yang satu lagi calon presiden dan besok mungkin akan hadir tuh dalam acara puncak ulang tahun Gerindra. Ya pasti di sela-sela itu ada bicara tentang kondisi kita per hari ini karena apapun ketum-ketum partai itu adalah katalisator yang bisa mengorkestrasi para menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Jadi kalau mau jujur, kabinet Prabowo ini kan banyak orang partai. Jadi kalau udah ketua umum partai yang dapat instruksi, dapat perintah, ya saya kira disitulah kemudian bagaimana penterjemahan dari keinginan-keinginan Prabowo itu bisa diselesaikan lah. Tapi memang secara prinsip, kalau bicara politik mestinya sudah selesai ya. Di tengah dukungan politik yang besar kepada pemerintah, dukungan yang berlimpah kepada Prabowo. Memang yang harus peras pikiran itu adalah bagaimana mencari uang. Bagaimana ekonomi kita itu tumbuh 8%. Bagaimana
postur anggaran kita itu tidak gonjang-ganjing. Bagaimana tahun ini jatuh tempo bayar hutang itu bisa diselesaikan. Sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mau berpikir pendek, strategi untuk cara bagaimana menumbuhkan ekonomi di Indonesia itu tentu mendatangkan investasi dari luar. Tapi kan per hari ini kan belum kelihatan tuh ada investasi. Masih lesu. Yang kedua, jalan pintas, shortcutnya nih apa? Ngutang. Itu lagi ya, itu saya udah tahu. Shortcutnya apa lagi kalau nggak ngutang ya kan? Tapi Prabowo nggak mungkin ngutang. Prabowo jaim. Masa 4 bulan langsung ngutang. Kan agak beda dengan sebelumnya. Kan kira-kira begitu. Artinya apa? Sebisa mungkin upaya-upaya untuk melakukan efisiensi dan pendapatan ekonomi di Indonesia itu akan terus dimasifkan di negara kita ini sebelum ngutang. Ngutang itu adalah apa ya? Emergensi sebenarnya, emergensi sebenarnya. Tapi ya kalau saya membaca ya, jangan lagi lah kita berhutang. Kalau nggak kepepet amat ya mesti. Ya, tapi kan begini ya. Sekarang efisiensi anggaran, oke, mau efisiensi anggaran, kita setuju apresiasi itulah. Tapi jangan sampai kemudian menyentuh pelayanan publik dan segala macam dirumahkan, tapi kontradiktif gitu loh. Ya orang kementerian lembaganya banyak, ya orang menterinya banyak, wamennya banyak, belum lagi ada staf khusus, utusan khusus dan segala macam, belum lagi yang kemarin dilantik. Nah itu gimana? Kan agak kontradiktif. Mau efisiensi lah, kemarin baru pelantikan buat segala macam. Ya kan sebenarnya efisiensi ini kan baru 2 minggu 3 minggu ini, belum ada wacana dan implementasi terkait efisiensi kementerian dan lembaga itu. Awal-awal Prabowo mengangkat menteri, nggak ada itu. Jadi plus setelah 100 hari, sepertinya karena potret APBN dan ekonomi kita sedang tidak oke, maka salah satu solusinya adalah efisiensi. Kalau mungkin ketika Prabowo melihat anggaran kita di 2025 itu agak sedikit kurang oke, mungkin jumlah kementeriannya tidak akan sebanyak ini. Yang saya bayangkan ya. Apalagi ada badan-badan baru. Ada badan-badan baru, tidak kebayang sebenarnya. Mungkin Pak Prabowo itu masih melihat bahwa kondisi ekonomi kita itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan apapun, tapi exactly setelah jadi presiden, dilihatkan bagaimana kondisi APBN, dilihatkan bagaimana kondisi ekonomi, mungkin kaget. Waduh, ini kita sudah begitu banyak mengakomodasi kepentingan, tapi persoalannya begitu. Oleh karena itu bagi saya ini nasi sudah jadi bubur ya, kabinet sudah banyak kira-kira begitu. Kemudian yang kita harapkan tentu ke depan adalah bagaimana efisiensi itu tidak mengganggu dan bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Itu aja jalan ceritanya. Meski dengan tanpa maksud harus membandingkan dengan pihak lain. Efisiensi kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Kalau di Vietnam ya kalau mau pakai gaya Vietnam ya menterinya yang banyak dipangkas. Kalau mau pakai gaya Vietnam. Tapi kan mungkin nggak itu dilakukan? Tapi kan nggak mungkin. Itu pasti juga akan menimbulkan gejolak dan kegaduhan. Kan gitu. Apalagi kabinetnya baru 4 bulan. Atau misalnya dia menaikkan pajak ya bisa. Orang kemarin aja pajak aja udah bersuara. Ya itu kan kelas menengah. Siapa tahu itu kan kelas atas. Siapa tahu untuk kelas menengah misalnya yang middle income trap itu kena juga pajaknya. Bisa di Amerika juga begitu kebijakannya, menaikkan pajak untuk hal-hal yang sebenarnya punya uang. Tapi menaikkan pajak juga tidak populer loh di negara kita, bisa menimbulkan pemimpinnya itu tidak populer. Atau yang ketiga cabut subsidi, nggak populer juga. Bingung nih sebenarnya. Artinya kalau memang hanya sekedar mengandalkan misalnya cabut subsidi, pajak naik, memang agak rumit membayangkan bagaimana anggaran kita di masa-masa yang akan datang. Yang paling perlu digenjot itu ada satu, investasi dari luar. Masa kita kalah sama Vietnam gitu loh, masa kita kalah sama Singapura, masa kalah kita sama Malaysia. Kan banyak lah investor itu di luar, manggirnya di sana tidak jadi ke Indonesia. Nah tentu dengan kepemimpinan baru, pergaulan internasional yang dimiliki oleh Pak Presiden, harapan terbesarnya kalau ada investasi besar di Indonesia kan secara perlahan ekonomi kita akan jauh lebih bisa diharapkan, kayak kira gitu. Termasuk misalnya sektor-sektor yang saya sebut tadi, sektor pertambangan yang dari dulu diharapkan untuk mendapatkan terutama pendapatan pajak gitu, batu bara, kemudian nikel dan seterusnya. Ya hanya itu. Di luar itu apa yang bisa kita harapkan? Nggak ada lagi. Karena kalau mau jujur, sekali lagi saya mau bicara, ke depan presiden di negara kita ini membutuhkan dana yang tidak sedikit kok untuk program strategisnya. Apa? Ketahanan pangan, ketahanan energi. Nggak gampang loh itu, Adisti. Apalagi makan bergizi gratis 5 tahun nih kan. Janji, apakah kemudian dengan adanya efisiensi anggaran akan dikaji lagi soal MBG ini? Betul. Artinya apa? Efisiensi semacam ini kan bagian dari salah satu cara
untuk cari pendanaan untuk membiayai program-program strategis itu. Tapi kan itu nggak cukup kalau hanya sekedar efisiensi. Kementerian nol sekalipun nggak ada anggaran, nggak cukup ini untuk menambal bagaimana kebutuhan-kebutuhan presiden terkait dengan program yang pro rakyat itu. Makan bergizi gratis, tahun berapa? Kan diprediksi 171 triliun. Itu setahun, kalau 5 tahun kurang lebih berapa itu? Terus aku mau bilang, duitnya dari mana? Itu kan pertanyaan semua orang. Adisti kalau mau jujur, awak pun senang. Aku aja senang, presiden ini sangat merakyat betul. Makan bergizi gratis untuk jutaan anak-anak, siapa yang nggak senang? Dan baru terlaksana di zamannya Pak Prabowo. Ini terobosan luar biasa. Siapa yang tidak senang? Sekolah-sekolah direnovasi. Siapa yang tidak senang? Biaya haji itu dipangkas. Siapa yang tidak senang? Orang dikasih rumah murah, bahkan gratis 3 juta. Semua senang. Ini top ini. Nah, kira-kira Pak Presiden duitnya dari mana? Kan itu saja pertanyaannya. Kan yang kita harapkan adalah cari dana yang hebat dan mantap untuk program kerakyatan. Secara program oke, secara visi misi sudah oke, tinggal bagaimana mensiasati soal mencari anggarannya. Saya kira di situ sudah on the right track ini. Yang paling penting efisiensi itu tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Itu aja sih. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, kalau aku bilang 3 kata untuk efisiensi anggaran. Ya mantap. Mantap. Jangan bikin tidak mantap. Mantap, jangan bikin tidak mantap. Oke. Soal reshuffle, Anda yakin semuanya dalam posisi aman atau siapa ya kira-kira ya nih yang dalam posisi yang lagi di ujung tanduk nih? Yang kisru-kisru kemarin gimana? Menteri yang tidak punya cantolan politik tinggal nunggu waktu akan wassalam. Siapa aja tuh? Segaduh apapun, setidak bekerja apapun, kalau menteri itu adalah pejabat-pejabat penting di partai, tidak tersentuh Adisti. Jadi yang nggak ada cantolan politiknya, itu lagi harap-harap cemas? Tinggal nunggu waktu. Apalagi cantolan politiknya mulai melemah, itu hati-hati saja. Tinggal menghitung hari. Kenapa? Kalau mau jujur soal evaluasi kabinet, ini kan mestinya based on kinerja dong. Tapi kalau di kantornya ada KPI-nya? Iya, kalau kita mau jujur satu persatu, yang kalau mau jujur ya, kinerja-kinerja menteri kan juga melibatkan ketum-ketum partai tertentu, kegaduhan, kekisruhan. Tapi kan problemnya kan nggak mungkin ketum partai itu reshuffle, kecuali sudah tak lagi jadi ketum partai. Mungkin dia waiting list akan di reshuffle. Jadi sudahlah kalau bicara tentang reshuffle, sekalipun kinerjanya nggak bagus, nggak oke, kalau dia itu adalah ketua umum partai, nggak mungkin di reshuffle. Oke, jadi berarti yang kemarin kisruh aman lah ya? Aman seaman-aman. Berarti yang lagi harap-harap cemas yang nggak ada cantolan partai yang politik nggak punya ya? cantolan politik atau punya cantolan politik tapi cantolan politiknya melemah. Siapa dia? Siapa dia? Ya, AI jauh lebih tahu lah dari. Oke, thank you. Nah, itu tadi pembahasan kita soal bagaimana efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana apakah akan berujung pada adanya reshuffle kabinet atau seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi di segmen episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton On Point with Adisti Larasati. Dadah.